Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Nanda Putri Amalia. Kalian bisa memanggil dengan Ustazah Nanda. Insya Allah, selama pembelajaran online, Ustazah akan mendampingi kalian belajar mata pelajaran matematika dan SPDP. Salam kenal untuk kalian semua. Semoga kita lekas bertemu di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini Ustazah Nanda akan mengajarkan kalian mata pelajaran SPDP. Namun sebelumnya, jangan lupa kalian awali dengan berdoa ya. Jika sudah berdoa, kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah memahami gambar cerita. Kemudian untuk indikator atau tujuan yang harus kalian capai adalah kalian harus bisa menjelaskan pengertian gambar cerita, menjelaskan berbagai macam corak gambar cerita, menyebutkan langkah-langkah membuat gambar cerita, dan yang terakhir, menjelaskan teknik pewarnaan. Untuk kegiatan pertama, silakan kalian amati gambar di bawah ini dan pahami rangkaiannya, serta kalian baca bacaan yang ada di bawahnya. Ustazah akan berikan waktu. Jika waktunya masih kurang, kalian boleh pause dulu videonya, kemudian selesaikan membacanya, dan lanjutkan kembali videonya. Ya, sudah selesai ya membacanya ya. Kalau belum selesai, kalian boleh pause dan selesaikan dulu, baru kalian lanjutkan videonya kalau sudah selesai membaca. Nah, kalau kalian perhatikan, gambar-gambar yang ada atau serangkaian gambar yang ada itu menjelaskan atau sebagai gambaran atau ilustrasi dari bacaan yang ada di bawahnya. Nah, itulah yang disebut dengan gambar cerita. Jadi gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, jadi apa sih pengertian gambar cerita? Pengertian gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar, artinya gambar ini boleh satu saja ya, satu gambar saja. Dan serangkaian gambar berarti boleh lebih dari satu. Contohnya apa? Contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, untuk gambar ilustrasi sendiri pengertiannya adalah gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi mengilustrasikan, menggambarkan bacaan atau teks ya. Jadi sesuai. Contoh, tulisannya adalah Ani sedang membaca buku di taman. Maka gambar yang ada seorang perempuan ya, mungkin menggunakan kerudung, kemudian sedang membaca buku. Nah, itu artinya dari gambar tersebut kita dapat melihat atau membaca pesan bahwa gambar tersebut menjelaskan seorang perempuan ya atau Ani yang sedang membaca, seperti itu. Nah, ragam gambar ilustrasi ada bermacam-macam. Ada cerita bergambar atau sering kita bilang cergam, ada komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi sebuah bacaan. Sedangkan objek gambar ilustrasi bisa bermacam-macam, bisa manusia, bisa hewan, bisa pohon ya atau tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita lanjut ke corak gambar cerita. Apa saja sih corak gambar cerita? Ada 4 macam. Yang pertama, realis, kartun, dan dekoratif. Nah, untuk realis, contohnya seperti ini gambarnya. Ya. Kalian pahami baik-baik. Gambar realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Jadi ini dari ukuran ya atau proporsinya ya, ini seperti orang pada umumnya ya, ukurannya segini, pohonnya harusnya lebih kecil ya, tapi lebih tinggi.
Kemudian ini sawahnya harus lebih besar, ini namanya realis. Jadi ukurannya itu hampir mirip ya, atau bahkan sama, digambarkan sama ya proporsinya ya dengan kenyataannya. Nah, itu yang disebut dengan gambar realis. Jadi mirip seperti lukisan-lukisan ya, pemandangan seperti itu. Itu bisa juga disebut gambar realis. Yang kedua, corak gambar karikatur. Nah ini contohnya ya. Kalian tahu siapa ya ini? Nah, ini karikatur artinya adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya. Kalau kalian lihat, yang diubah di sini adalah kepalanya. Ya, kepalanya besar. Nah, gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh, biasanya mengandung kritikan dan sindiran, tapi tidak harus ya. Nah, kalau ini pesan yang disampaikan, ini Pak Habibie ini kan pintar sekali ya, naik pesawat ya, gambarnya pintar, jadi kepalanya nih besar ya, digambarkan besar. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian cara gambar berikutnya adalah kartun. Nah, ini siapa yang suka nonton kartun? Nah, pasti tahu ya ini ya, yang suka nonton kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nih, biasanya berisikan humor ya, kartun. Jadi, kartun itu tidak sesuai kenyataannya, beruang ya, digambarkan ya seadanya saja, tapi masih mirip beruang ya. Gambar kartun dapat berupa tokoh manusia atau binatang, contohnya ini. Ya, kalian paham lah ya, sudah sering menonton kartun ya. Nah, tahu gambar yang termasuk corak gambar kartun itu seperti apa, itu kalian pasti sudah paham. Nah, yang terakhir adalah corak gambar dekoratif. Nah, ini ya, mirip seperti lukisan, hanya saja perbedaannya, gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Jadi kalau tadi realis, itu mirip sekali dengan aslinya, hampir mirip, hampir sama dengan aslinya. Nah, tapi kalau dekoratif, itu ada yang dilebih-lebihkan atau diindah-indahkan seperti itu ya. Namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nah, ini masih terlihat, ini burung, ini gambar burung ya, seperti ini. Tapi kalau kenyataannya ya tidak persis seperti ini ya. Ini diperbagus, belakangnya diberikan seperti ini ya. Paham ya maksud Ustazah ya? Nah, berikutnya adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Yang kedua, pembuatan sketsa. Yang ketiga, penyempurnaan gambar. Nah, masing-masing akan dijelaskan di sini. Untuk alat dan bahan. Alat dan bahan itu ada dua macam. Ada media alas gambar, dan yang kedua ada media pewarna. Media alas itu adalah tempatnya, tempat untuk menuangkan gambar. Jadi contohnya seperti kanvas, kain, kertas, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri ya ini. Kemudian untuk media pewarna, nih macam-macam juga. Ada pensil warna, ada cat air, ini hanya beberapa yang disebutkan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di teknik pewarnaan. Kemudian sketsa ya. Ini adalah langkah yang kedua, langkah-langkah membuat gambar cerita, yaitu sketsa. Apa sih sketsa? Nih contoh gambarnya seperti ini. Ini sketsa ini yang paling sering kita lihat ya. Jadi garis-garis tipis seperti ini. Ini artinya rancangan berupa goresan tipis sebelum menjadi hasil akhir gambar yang sesungguhnya. Nah, jadi sebelum kamu menggambar, jangan langsung dengan menggunakan krayon atau dengan menggunakan spidol ya. Awali dengan bisa dengan pulpen tipis atau dengan pensil, lebih baik lagi ya untuk menggambar dengan goresan tipis. Jangan langsung tebal karena nanti jika ada kesalahan bisa mudah dihapus. Nah, kalau sudah selesai, nah ini tinggal ditebalkan dengan spidol, dengan cat air, dan lain-lain ya. Jadi pensilnya ini tidak terlihat
jelas di akhir. Yang akan terlihat adalah warnanya gitu ya, atau penebalannya. Nah, kemudian ini teknik pewarnaan. Ya, ada dua teknik basah dan teknik kering. Bedanya dari apanya? Nah, dari cara menggunakannya. Ya, dari teknik basah itu, di mana pewarnaannya itu menggunakan pengenceran, ya. Jadi bentuknya cair, liquid, ya. Contohnya menggunakan tinta, cat air, cat minyak, dan lain-lain ya. Kemudian teknik kering, ada pensil warna. Ini tidak membutuhkan air atau tidak membutuhkan pengenceran ya. Minyak atau air itu tidak perlu. Kemudian krayon, oil pastel ya. Oil pastel itu mirip dengan krayon ya. Ya anak-anak, berikutnya setelah kalian memahami materi yang telah Ustazah jelaskan, silahkan kalian mencoba mengerjakan soal latihan yang ada di sini. Kalian pause dulu videonya, kalian kerjakan, Ustazah beri waktu ya sekitar 15 menit ya, insya Allah cukup satu soal 3 menit. Kalian kerjakan di kertas saja, di kertas atau di buku ya. Setelah itu nanti kalian foto, kalian kirimkan jawabannya atau fotonya Japri ke wali kelas atau ke PWK, asisten wali kelas. Atau kalian upload di Google Classroom. Nah, jika sudah selesai, ini ada tugas ya untuk pertemuan minggu depan. Nah, silahkan kalian baca. Ada surat tantangan ya kepada seluruh siswa kelas 5. Siapkan diri kalian untuk mengikuti kuis yang akan diadakan di pertemuan berikutnya. Jadi minggu depan ketika pertemuan SBDP lagi, pembelajaran kedua, kalian harus siapkan diri. Menyiapkan diri untuk apa? Untuk kuis ya. Materinya apa? Gambar cerita dan insya Allah melalui Google Meet. Jadi kuisnya itu bisa saja lisan ya, bisa juga tulisan. Jadi insya Allah kalau Google Meet ya lisan, seperti itu ya. Nah, pertanda dari Ustazah Nanda. Silakan kalian siapkan sebaik mungkin, materinya dibaca sebelum pembelajaran berikutnya. Ya, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian belajar yang semangat, kerjakan tugas dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan baik, kumpulkan tepat waktu, ya. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.